Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya sedap. Ini gelasnya didesain khusus nih, didesain oleh Mas Pujo. Koteka Aromatic Glass itu ya. Jadi supaya naik ke atas gitu ya, supaya aromanya tuh di sini aromanya. Jadi kalau minum kopi tuh aromanya harus sedap banget ini pagi-pagi. Alhamdulillah sekali. Nah, mari kita bahas soal solusi ransomware. Solusinya apa? Solusinya menurut saya salah satunya adalah backup dan restore. Jadi saya termasuk aliran yang menganut tidak bayar kepada ransomware. Jadi kalau sudah dikena ransomware terus gimana? Ya sudah, diminta untuk bayar enggak? Saya termasuk yang enggak. Karena masalahnya begini ya, ransomware itu kan dua tuh ya. Satu, dia kita tidak bisa membuka sistem kita karena terpassword, dienkripsi. Nah, kuncinya itu harus ditebus lewat uang tadi ya di ransomware. Yang kedua, dia juga mengambil data kita, ya, data kita dari server dari apa, kemudian dia mengancam untuk mempublishkan data kita tersebut. Kalau kunci, oke lah dikasih kunci kita bisa membuka sistem kita. Tapi data, kalau kita kasih uang, terus emang datanya bakalan dihapus. Bagaimana kita meyakinkan bahwa dia tidak punya duplikat lagi, kopinya lagi? Mungkin 6 bulan kemudian dia minta duit lagi kan ya, bisa aja kan ya. Namanya kan penjahat ya. There's no honor among thieves gitu ya. Namanya juga penjahat. Jadi solusinya apa? Ya sudah, lupakan itu. Jadi kita sistem kita pasang lagi, reinstall ulang dari scratch. Jadi kalau ada kita servernya kita babat, pasang operating systemnya, pasang aplikasinya. Nah, datanya dari mana? Kan ya kalau yang penting dari sebuah aplikasi itu datanya kan ya. Sistem operasi OS sudah dipasang, aplikasi dipasang ulang ya. Memang tidak mudah tapi bisa, itu sesuatu hal yang harusnya natural. Jadi oke, sekarang datanya. Datanya diambil dari backup. Istilahnya di restore ya, dikembalikan dari backup, dikembalikan ulang, itu namanya restore. Jadi di dalam satu organisasi ya, perusahaan, kantor atau pribadi itu harus ada yang di backup ya. Kita harus memiliki backup. Nah, backup ini yang menjadi masalah tuh kenapa kok backup ini tidak mudah ya? Tidak mudah. Karena sebagai contoh gini, misalnya kita punya data katakanlah 2 tera aja ya, kecil nih 2 tera. 2 tera aja. Mau kita backup gimana? Kita backup berarti kalau yang kita sebut full backup, semuanya kita backup, berarti 2 tera dong di backup ya. Nah, setiap hari kan terjadi perubahan ya. Ada transaksi dari data kita berubah ya. Data yang di dalam database berubah. Mungkin bukan di database, di data konfigurasi juga berubah ya. Jadi berubah kan ya. Setiap hari ada perubahan. Kalau kita backupnya full backup, maka setiap hari kita harus membackup 2 tera lagi. 2 tera lagi, 2 tera lagi. Yang mana hari ke hari itu kan yang perubahannya mungkin minimal ya. Tidak 2 tera, mungkin hanya 1 mega gitu kan ya. Maka biasanya strategi yang dilakukan itu tidak full backup terus menerus, tapi full backup terus incremental backup gitu. Ya karena tadi ya kalau 2 tera berarti setiap hari beli hard disk ya, beli hard disk gitu ya. 2 tera, waduh itu nggak masuk akal ya. Jadi strateginya full backup terus kemudian incremental backup. Nah, strategi incremental backup juga seperti apa ya? Jadi ini misalnya ada satu organisasi kecil, dia melakukan full backup sebulan sekali. Biasanya tergantung dari bisnis prosesnya ya. Yang mana kalau signifikan tuh ada dilakukan full backup ya. Katakanlah sebulan sekali full backup, maka tiap hari dilakukan incremental backup. Dulu yang di tempat saya dulu, satu lab itu saya lupa ya sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya, full backup. Jadi full backup katakanlah 2 minggu sekali, gitu ya. Terus tiap hari backup. Incremental. Jadi yang perubahan dari sebelumnya itu yang di backup itu aja. Perubahan. Manakala terjadi masalah tadi ya, jebret. Nah, maka di restore full backupnya.
dikembalikan full backup. Maka misalnya full backupnya 2 minggu lalu ya, full backupnya di restore, maka perubahan yang incremental tadi di restore ulang. Jadi yang 2 minggu, terus 2 minggu plus 1, 2 minggu plus 2, 2 minggu plus 3, dan seterusnya, itu kita tambahkan ulang. Jadi melakukan proses restore itu tidak mudah ya, painstaking, ribet ya. Jadi kalau misalnya tadi 2 minggu ya 2 minggu, terus hari berikutnya sampai yang terakhir misalnya kemarin di restore-nya begitu ya. Nah itu assuming kita melakukan full backup tadi ya. Kenapa full backup susah tadi ya? Masalahnya itu tadi skalanya ya. Nah media yang dilakukan oleh full backup juga beda-beda. Sebentar, saya masih ada ini tape backup ya. Sebentar saya ambil ya. Nah ini adalah contoh koleksi backup tape saya. Tape. Kenapa backupnya dilakukan di tape? Ini saya lupa tahun berapa ya. Ini juga namanya Budi Backup Tar. Jadi ini home directory saya backup. Sources ini ada backupnya X Windows di sini nih, satu X Windows. VLSI. Ini apa? UFS dump. Backup. Jadi saya ini backup tahun 21 Februari 1995. Berarti sekarang udah berapa? 28 tahun ya. Gile ya, half a century, nyaris seperempat abad ya. Bentuknya kayak gini ini dulu tape. Kenapa di backup di tape ini? Karena dia price per kapasitas yang paling murah. Jadi kalau kita backup di hard disk lagi, seharga hard disk. Nah kalau di backup dengan ini kapasitasnya dulu ini jauh lebih besar ya. Ini kita dulu pakai 8 mm ya. Kapasitas besar, harganya murah ya. Jeleknya apa? Lambat, karena dia bentuknya kayak gini ya, tidak bisa diakses. Jadi kalau mau restore, di rewind gitu ya, terus baru di restore dari awalnya. Itu nge-backup gini tuh bisa berjam-jam ya. Dulu saya nge-backup gini saya lupa 3, ini home directory saja 3 jaman gitu kali ya. Nge-restore-nya lebih lama lagi. Jadi untuk melakukan, jadi biasanya orang melakukan full backup medianya seperti ini gitu ya. Terus kemudian melakukan incremental backup medianya yang lebih cepat lagi, bisa hard disk, bisa gini juga. Dulu di tempat saya gini semua. Karena ya lagi-lagi ya masalah cost ya, karena hard disk masih mahal dulu ya, per megabyte-nya mahal. Kemudian setelah di backup tadi ya, yang full backup, katakanlah ini full backup, maka harian ada backup tambahan ya, harian ini dipakai untuk sehari ya, atau 2 hari ya. Tapi digilir, misalnya ini digilir juga, lupa saya tuh dulu gilirnya gimana, dikasih jadwal dulu. Jadi misalnya ini hari pertama, hari kedua, hari 3, hari 4, kali ke-5, hari ke-6, ke-7, ke-8. Jadi ada itunya, ada apa? Urutannya ya. Nah, urutannya itu nggak boleh berurutan sama sekali gitu ya. Karena nanti kalau ada masalah segala macam gitu-gitu teh ada statistiknya. Gitu ya. Nah, assuming kita sudah melakukan backup kayak ini, saya VLSI backup. Bagaimana melakukan restore-nya? Nah, sekarang saya kacau yang ini. Kenapa saya bilang kacau? Karena saya tidak bisa merestore karena device-nya nggak ada. Jadi alat untuk membaca gini nih ya, tape drive-nya itu saya nggak punya. Dulu saya punya tape drive-nya, sekarang sudah alatnya sudah tidak ada, sudah kadaluarsa. Sudah 20 tahun. Jadi saya harus cari ke tempat-tempat yang menyediakan alat-alat kuno gitu ya. Mungkin saya baca lagi di sini. Gitu ceritanya. Jadi restore juga ada masalah karena tadi ya device-nya harus tersedia terus. Jadi backup itu harus dipastikan bisa kita restore. Taruh dulu sambil ini ngopi dulu. Nah, restore juga, kalau ini kan saya full backup itu dari file system ya, dari semua disknya saya backup lah datanya. Ada juga yang melakukan backup tidak di level itu, tetapi di level database. Katakanlah nih saya sebut merek aja ya, misalnya sistem kami menggunakan Oracle, katakanlah sistem kita ini menggunakan Oracle. Kemudian kita backup. Backupnya ada macam-macam ya. Bisa juga kita database-nya aja, database Oracle kita backup ya. Misalnya database transaksi harian kita backup gitu. Udah. Backup harian karena filenya kecil ya, kecil. Nah, kalau saya mau nge-restore misalnya ya, percobaan nge-restore,
maka saya harus punya mesin serupa, mirip dengan yang server saya, dan di atasnya ada Oracle lagi. Artinya apa? Artinya saya harus punya lisensi Oracle-nya juga dan punya servernya. Hanya untuk ngetes restore, untuk memastikan restore-nya jalan. Jadi kan ini kalau dilihat dari kacamata organisasi harus melakukan investasi sistem untuk melakukan restore. Yang mana jadi harganya mahal. Dan sistem ini tidak digunakan hanya sebagai cadangan. Jadi kita menarik itu kalau kita punya backup sistem ya, digunakan cadangan juga. Bisa juga kadang itu digunakan di mesin development ya, development yang mesinnya sama. Nah kita melakukan restore. Jadi hari itu misalnya hari ini, nah sistem pengembangan berhenti, kami akan melakukan proses restore, checking restore, di restore dibandingkan datanya masih bisa dibaca enggak gitu ya. Jadi backup dan restore ini sangat penting, sangat penting. Saya dulu juga termasuk orang yang nggak percaya backup dan restore. Jadi suatu saat dulu saya punya internet service provider ISP di Kanada. Jadi salah satu startup saya di Kanada dulu ISP tahun 97, 98, lupa 95 mungkin. Oh tadi bersama dengan itu ya 95 ya. Jadi punya ISP. Kemudian tadi ya saya lakukan backup dalam bentuk tape kayak gini juga ya. Tape-nya ada besar rasanya. Saya makan backup lah intinya. Makan backup dah. Suatu saat ini ruko kami waktu itu kena maling, dijarah maling. Ada maling juga ya. Yang dicuri servernya, hard disknya. Servernya waktu itu memang server jangkrik ya. Server untuk login tuh server jangkrik waktu itu. Ini zaman tahun 95, 25 tahun yang lalu, 28 tahun yang lalu. Dan backupnya pun dicolong. Jadi saya tidak punya data customer saya. Gila kan ya, satu usaha data customer habis bis gitu ya. Jadi solusinya kamu mendata ulang. Tapi ini adalah pentingnya ada offline backup, offsite backup. Jadi backup itu harus dilakukan juga di offsite, tidak di kantor. Kita backup, makanya bentuknya kayak gini ya. Backup, kemudian backupnya ini disimpan di provider lain ya. Sehingga kalau terjadi tadi disaster di tempat kita ya, banjir, kebakaran, segala macam ya, gempa bumi, ini ada di tempat lain, di restore, bisa di restore dari tempat lain. Sehingga kita tidak bumi hangus ya, tidak rusak, tidak total berantakan. Jadi kalau modelnya kayak ransomware tadi ya, ransomware itu kan one thing ya. Tapi ada juga tadi misalnya tadi kebakaran, seluruh gedung kebakaran. Ini kan kejadian juga banyak ya, kejadian seluruh gedung kebakaran. Kalau bencana alam banjir, gempa, runtuh, pokoknya macam-macam ya sistem, sehingga sistem kita di kantor kita bablas bukan karena orang jahat tapi karena memang bencana alam ya. Sudah. Datanya di mana? Ya harus kita restore dari offsite backup ya. Offsite backup. Oh ya itu jadi pengalaman tadi ceritanya. Oh ya saya cerita lagi nih. Dulu waktu saya kerja di Kanada juga begitu ya. Jadi ada masalah disaster juga. Kan ada operator ya yang kerjanya tiap malam membackup. Jadi tiap malam tuh dia harus masuk SOP-nya dia harus masukin tape, cek gitu ya. Terus dia pencet aplikasinya, cek membackup. Teng. Habis itu tinggal nonton TV. Karena nge-backup ini bisa jam-jaman ya, bisa 3 jam gitu. Jadi dia masukin jegrek, nonton TV 3 jam kemudian ini dilakukan malam hari ya, jam 12 malam, jam 1 malam. Jadi jam 3, jam 4 pagi dilihat udah gitu ya. Jadi dijalanin cek, terus pagi-pagi di eject, ambil gitu ya. Pernah lah beberapa hari ternyata ketika diperiksa adalah backupnya tidak jalan. Jadi sebenarnya aplikasinya itu error, cek gitu, tapi errornya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan sehingga si operator tadi melakukan proses backup dia pikir oke. Terus ternyata dia biarin gitu ya, ambil itu ternyata nggak ke backup. Untungnya tidak terjadi disaster pada masa itu, kalau nggak digantung tuh dia. Ya, demikianlah cerita saya tentang salah satu solusi terhadap ransomware adalah backup dan restore. Ya, jadi strategi backup dan restore di tempat Anda itu mesti benar dan tidak mudah. Ini salah satu hal operation IT yang sangat-sangat susah, nyebelin, tapi harus dilakukan. Gitu ya. Saya mau ngabisin kopinya, tinggal dikit lagi nih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Semoga sehat dan semoga tidak kena malware.
Habis bis.